semuanya yang di rumah pasti semangat, semuanya pasti sukacita untuk kita boleh bersama-sama beribadah di sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh tetap bernafas, kami boleh tetap hidup, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami akan memuji dan meninggikan Engkau, kami akan beribadah kepada Engkau. Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh beribadah dengan baik, kami boleh meninggikan Engkau dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik yang masih duduk, kita semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal pujian ini katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tangan yang mulia buat Tuhan kita. Adik-adik yang merasakan kebaikan Tuhan, ayo lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau terus lanjut pujian kita. Kita mau katakan kasih Yesus itu manis dan indah. Haleluya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus. Katakan lebih tinggi. Lebih tinggi dari langit.
Sekali lagi. Oh, 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 kasih Yesus. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati firman-Mu, Kau berkati juga guru sekolah minggu yang membawakannya. Biar firman yang kami dengarkan itu bisa tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan apa? Dengar firman Tuhan. Ya, yuk duduk yang manis. Tidak boleh bicara, dengar saja sebentar ya. Tante Raya ingin menyampaikan sesuatu pada hari ini ya. Siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Daud dan Goliat? Angkat tangan. Banyaknya yang angkat tangan. Jadi berarti cerita tentang Daud dan Goliat bukan suatu cerita yang baru kamu dengar, tetapi sudah sering kamu dengar ya. Nah, di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58, di situ ada cerita tentang pertarungan antara Daud dan Goliat ya. Nah, pada waktu itu Daud orangnya kecil. Kalau Goliat orangnya bagaimana? Tinggi besar ya. Nah, kayak begini mungkin ya. Kecil dengan lawan yang besar. Goliat itu diperlengkapi dengan ketopong, perisai, bawa pedang, bawa tombak ya. Nah, sehingga kalau jalan mungkin gagah berat ya. Nah, sedangkan Daud ya, Daud dikatakan dia hanya membawa sebuah tongkat kecil ya. Terus dia ambil batu kali 5 biji dan disimpan di kantong gembalanya dan dengan sebuah umban di tangannya ya. Nah, ketika Goliat melihat Daud, apa yang dilakukan Goliat? Goliat menghina Daud. Daud dihina, apa kamu anak kecil, kamu apa mau melawan saya ya. Nah, tetapi pada waktu itu Daud hanya diam saja, walaupun dia dihina, walaupun dia diolok-olok, tapi dia hanya diam saja. Dan dia berkata kepada Goliat ya, di dalam ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Apa yang dikatakan Daud ya? Perhatikan. Engkau, itu dia Daud bilang ya, engkau yaitu Goliat mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku yaitu Daud mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, Daud berkata, aku datang melawani engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, Daud memang tidak bawa apa-apa, tidak bawa tombak, tidak bawa lembing, tetapi Daud membawa apa? Nama Tuhan semesta alam. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Daud. Dan akhir ceritanya siapa yang menang? Ayo, Daud atau Goliat? Hah? Daud atau Goliat? Goliat yang menang? Tidak. Tapi siapa? Daud yang menang. Daud yang menang. Ya, ada satu kemenangan yang besar ketika ada nama Tuhan disebut. Ya, Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Dan apa artinya? Ada satu kemenangan yang besar. Inilah yang harus ada di dalam mulut kita, di dalam diri kita masing-masing, bahwa ada nama Tuhan di dalam mulut kita masing-masing, di dalam hati kita, di dalam diri kita. Selalu ucapkan kata dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Satu contoh yaitu kita akan memperoleh satu kemenangan. Yang kedua, setelah tadi Daud, contoh yang bagus, Daud ya. Sekarang yang kedua, Tante Raya akan memberikan satu contoh lagi tentang Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, lumpuh tahu apa? Nggak bisa apa? Nggak bisa makan. Bisa, orang lumpuh bisa. Orang lumpuh nggak bisa apa? Nggak bisa melihat. Bisa. Orang lumpuh nggak bisa apa? Jalan. Ya, orang lumpuh nggak bisa jalan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 10, di situ Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ya, orang lumpuh ini lumpuh sejak kakinya bermasalah sejak lahir, sehingga dia nggak bisa jalan. Dia kalau mau ke bait Allah untuk minta selalu diangkat ya, digotong ya, ditaruh di gerbang indah di dalam bait Allah ya. Untuk apa?
minta-minta untuk mengemis, untuk minta belas kasihan sama orang ya. Nah, pada suatu hari Petrus dengan Yohanes mau masuk ke dalam bait Allah dan dia melewati pintu gerbang indah itu ya. Dan pengemis ini, orang lumpuh ini minta sama Petrus, Pak Petrus, Pak Yohanes minta dong uangnya ya. Nah, tetapi ketika Petrus melihat orang lumpuh itu, apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-6 ya. Petrus berkata, emas, perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu ya. Apa yang Petrus punyai? Dengar. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Sekali lagi, apa yang Petrus ucapkan? Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Akhirnya orang lumpuh itu apa? Berjalan, bahkan bisa berlari ya. Nah, orang lumpuh ini bisa berjalan karena apa? Karena ada kuasa dalam nama Yesus Kristus ya. Seperti tadi Goliat dengan Daud. Daud berkata, aku datang dalam nama Yesus. Ada apa? Ada kemenangan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Apa? Ada kesembuhan ya. Nah, itulah melalui cerita dua tadi, yaitu Daud dan Goliat, dan Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada hari ini saya ingin mengatakan bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Saya mau, walaupun kamu masih kecil-kecil, ayo belajar. Kita selalu perkatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Contoh dua tadi, yaitu ada apa? Kemenangan. Yang satunya lagi ada kesembuhan. Ya. Nah, apabila kita mengalami sakit dalam nama Yesus, Tuhan berjanji apa? Ada kesembuhan. Umpama kita dalam keadaan sulit di sekolah atau di rumah, kita bingung, nggak tahu mau bikin apa. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita mengalami satu kecelakaan atau hampir umpama contoh aja rumah kita hampir terbakar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus pasti ada kuasa Tuhan terjadi. Itu ucapan yang kuasa itu ada dalam mulut kita. Oleh sebab itu Tante Rahel mau kamu semuanya ya, ayo belajar ucapkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sesuatu pasti akan terjadi. Oke? Oke, kita telah tadi memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita berpisah, kamu tetap sukacita walaupun harus ibadah di rumah, ya. Gak apa-apa ya, kita ketemu lagi minggu depan dalam ibadah online ke sekolah minggu gereja Isa Al-Masih. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pada hari ini. Kita nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku.
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami telah menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang Tuhan taburkan di tengah-tengah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap perkataan itu ada di dalam mulut kami, ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas diri kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua, baik kami yang masih sekolah, baik kami yang belum sekolah. Tuhan akan jaga dan lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Biarlah kasih dan karunia Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Berkati kami semua yang mendengarkan ibadah online kami pada hari ini. Biarlah kasih karunia daripada Bapa dan sukacita dari Allah menyertai kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya mengatakan amin. Quiz. Ayo, sekarang setelah kita selesai ibadah, kita quiz lagi. Semuanya ikut ya. Ya, gini. Quiznya adalah pada waktu kamu melakukan ibadah online, ya, suruh minta tolong Mami Papi foto, ya. Dan hasil fotonya kamu kirim ke grup sekolah minggu. Boleh bersaudara, rombongan boleh, mau satu-satu boleh, mau lagi ibadah menyanyi berdiri boleh, mau duduk boleh. Pokoknya difoto pada waktu ibadah online, ya. Dikirim fotonya ke grup sekolah minggu. Ada banyak hadiah untuk kamu semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.